لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisalil awamirillah wa jtinabin nawahi, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi terhadap segala daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah asbab iman takwa ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat, bahagia, barakah di dunia hatta al-akhir. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Terkadang kita sibuk mencari keberkahan yang jauh, tapi lupa dengan keberkahan yang dekat. Yang itu sejatinya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di hadapan kita dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan di rumah-rumah kita. Siapa keberkahan itu? Orang tua kita. Wa man barra walidayhi yanalu nadarullah ilaihi birrahmah wa ana kafin fil jannah. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, memuliakan ayah ibunya, yanalu nadarullah ilaihi birrahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang dirinya dengan pandangan rahmat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memandang dirinya dengan pandangan rahmat, maka dijamin akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat lebih dimuliakan Allah, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan yang sesungguhnya dengan Allah. Akan tetapi sebaliknya, wa ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi, dan aku akan lepas tangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan lepas tangan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak bertanggung jawab kepada orang tuanya, mengabaikan orang tuanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabaikannya di dunia, lepas tangan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaatnya di dunia, dan mustahil di akhirat kelak akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semuanya harap-harap dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mau masuk surga ini? Dengan amal yang mana? Kalau tidak dengan syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak di antara kita sibuk mencari keberkahan yang jauh,
lupa dengan keberkahan yang dekat. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tuanya sendiri tidak dimuliakannya sama sekali. Bukannya ini mencari keberkahan yang jauh, lupa dengan keberkahan yang dekat. Berkata-kata dengan orang lain, mampu berkata-kata dengan manisnya, dengan kasih sayangnya, akan tetapi bagaimana ketika dia berkata-kata dengan orang tuanya sendiri, dia berkata-kata dengan kasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau sekali-kali mengucapkan mengucapkan kepada orang tuamu, wala tanharhuma, apalagi mengucapkan dengan kata-kata yang kasar. Mengucapkan mengucapkan kepada orang tua sudah dicatat sebagai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkata-kata kasar, apalagi menganiaya, mendolimi mereka, apalagi membunuh mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal kalau kita berbuat baik kepada orang tua, sudah sediakan Allah meringankan beban hidup mereka, menyenangkan hati mereka, disenangkan kita oleh Allah. Bersedekah kepada mereka, diluaskan rezeki kita oleh Allah. Kalau pelit kepada orang tua kita, dijamin sempit rezekinya di hadapan Allah SWT. Durhaka kepada orang tuanya, sebanyak apapun ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puasanya banyak, salatnya banyak, qiraatul Quran tiap hari, umroh hajinya, tapi durhaka kepada orang tua, maka ditolak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Hari ini apapun itu pencapaian dalam hidup dan kehidupan kita, keberhasilan, kesuksesan apapun itu, harta, kekayaan apapun itu, pangkat, jabatan, itu sejatinya bukan keberhasilan karena diri kita sendiri. Kalau ada orang mengatakan demikian, maka itu adalah kebohongan yang luar biasa. Karena kenapa tidak ada keberhasilan seseorang, pencapaian, kesuksesan seseorang, kecuali adalah dua hal. Dari mana Allah ridha kepada kita, dan kedua adalah ridha orang tua kita. Dari kecil kita dibiayainya, disekolahkannya, dikuliahkannya, begitu mampu cari uang sendiri, lupa dengan orang. Naudzubillah. Malam-malamnya digunakan oleh khususnya ibu kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Bangun di malam-malamnya berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan takdir anakku ini lebih baik daripada takdirku hari ini, dan aku ridha kepadanya. Maka ketika orang tua kita sudah ridha kepada kita, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhullah fi sukhtil walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang. Doaul walid li waladika du'ain nabi li ummati. Doanya orang tua itu seperti halnya doa nabi-nabi kepada umatnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sediakan Allah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, di hadapan Ka'bah menangis yang luar biasa. Maka ditanya oleh salah seorang sahabat di antara, wahai, kenapa engkau Abdullah bin Umar, aku lihat engkau menangis yang sebegitunya. Aku menangis karena melihat seorang pemuda, ia tawaf sementara di pundaknya ada seorang wanita. Maka ketika hadir itu pemuda di hadapannya yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni, maka ditanya, siapa perempuan yang ada di pundakmu itu? Wahai pemuda, dia adalah ibu saya. Oh, kamu yang terkenal itu, yang menggendong ibumu dari kota Yaman hingga kota Mekah.
Betul wahai Tuhan. Tawaf kau gendong ibumu. Betul wahai Tuhan. Wahai Tuhan, apakah yang demikian ini mampu membalas jasa-jasa ibuku kepadaku? Tanya pemuda itu. Maka menangis lagi Abdullah bin Umar ini sejadi-jadi. Maka dia katakan, andaikan engkau menggendong ibumu dari kota Yaman hingga ke kota Mekah 1000 kali, kau tawaf 1000 kali, bahkan kau gendong ibumu tiap hari, maka itu sama sekali tidak akan mampu membalas jasa-jasa ibumu kepada. Tidak akan mampu membalas satu percikan darah ketika melahirkanmu. Maka hari ini saudarakan Allah, kalau sampai detik ini kita belum pernah berbuat baik kepada orang tua kita, belum mencapai kata ridho dari kedua orang tua kita, maka pulang dari masjid senantiasa kita bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada mereka. Dan dengan berbuat baik kepada mereka menjadi asbab keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita dunia, terlebih di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa ada di jalan Allah, jalan yang diridhoinya, dan kita senantiasa akhir hayat kita termasuk orang-orang yang ahli husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladhi hamdan jalilan katsiran kama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والسواد والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقول الحاجة والكاشف البريات يا رحمن الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.